Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, mari bersama-sama kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang dua realitas yang tadi kita sebut. Realitas orang kaya yang hari ini digambarkan dalam Injil Lukas sebagai orang yang hidup mewah, berpesta pora dengan uang yang banyak. Dan realitas yang kedua adalah realitas kemiskinan. Ada seorang miskin dengan nama Lazarus. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa sama dia. Tidak punya akses apapun. Bahkan dia harap remah-remah, sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, mungkin dia bisa dapat sedikit makan sisa-sisa itu pun dia tidak dapat. Dikatakan di dalam Injil hari ini bahkan anjing-anjing pada menjilat boroknya. Ini dua realitas. Ini bukan dongeng, tapi ada. Ada di dalam hidup harian kita. Nah, bagaimana Tuhan Yesus memandang dua realitas ini? Mari bersama-sama kita melihat pandangan Tuhan Yesus terhadap realitas kemiskinan. Di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Perjanjian Lama, tadi dibaca kitab Amos, sampai dengan kitab suci Perjanjian Baru, Allah dan kerajaannya itu berpihak kepada orang-orang miskin. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan untuk semua orang, tetapi preferensinya, prioritasnya itu orang-orang miskin. Dari Perjanjian Lama sampai sekarang, dan gereja meneruskan tradisi itu. Nah, pertanyaan kita ialah, apakah orang miskin dan kemiskinan itu begitu bermakna sehingga Tuhan itu menaruh perhatian begitu istimewa kepada kemiskinan dan orang miskin? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah Tuhan Yesus mengkanonisasi kemiskinan dan orang miskin sebagai rahmat Allah? Kalau itu benar, pertanyaan itu kita bilang iya, maka marilah kita semua menjadi miskin. Marilah kita semua menjadi melarat. Karena jadi miskin dan melarat itu adalah rahmat. Itu adalah manfaat supaya kita masuk kerajaan Allah. Tetapi tidak dimaksud seperti begitu. Yang Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa orang-orang miskin ini, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya akses apapun, mereka harus dibebaskan. Kerajaan Allah harus menjadi kabar gembira bagi mereka. Agar kita mengerti ini, saya memberi satu ilustrasi. Ada sebuah klinik kesehatan mau dibangun di sebuah desa. Desa yang jauh dari rumah sakit hebat. Kabar begitu sangat menggembirakan orang-orang di desa itu. Di desa itu ada juga orang-orang kaya. Berita tentang pembangunan klinik itu juga menjadi kabar gembira bagi orang-orang kaya, bagi semua orang di desa itu. Tetapi tentu kehadiran klinik itu bagi orang-orang miskin lebih merupakan kabar gembira. Sebab apa? Mereka tidak perlu bayar taksi cari rumah sakit. Tidak perlu, ada klinik di desanya. Mereka tidak perlu siapkan uang cari dokter yang hebat. Juga tidak perlu cari apotek yang luar biasa. Semua ada di klinik itu. Jadi kehadiran klinik itu menjadi kabar sukacita terutama bagi orang-orang miskin di desa itu. Tetapi jangan lupa, sekalipun ada klinik, tetapi kalau dia tidak mau pergi di klinik itu, dia tetap sakit. Dia tetap berada dalam keadaan melarat.
Ada klinik tetapi dia mau cari dukun-dukun, ya dia juga akan melarat juga. Ya, dukun-dukun itu ya seperti aku ini dukun, ya no? Orang bilang mokun, romo dukun. Ya. Nah, kalau ada klinik kita cari dukun ya kita tidak selamat. Bagi orang-orang kaya pun kehadiran klinik itu menjadi kabar gembira. Dia juga tidak perlu buang waktu kemana-mana. Di sana ada klinik. Nah, itulah kerajaan Allah merupakan satu kabar gembira baik bagi orang miskin maupun bagi orang kaya. Bagi orang miskin merupakan satu pembebasan. Pembebasan dari keadaan terpuruknya dan dia mendapat kesempatan menikmati keberuntungan. Sekarang kita lihat orang kaya. Apa yang Tuhan maksud dengan orang kaya yang diwakili oleh orang kaya dalam Injil Lukas pada hari ini? Tuhan maksud apa dengan orang kaya menurut pandangan Tuhan atau menurut pandangan kitab suci? Menurut pandangan Kristus atau pandangan kitab suci atau pandangan Injil, yang disebut orang kaya adalah bukan orang-orang yang tidak miskin. Bukan. Yang disebut orang kaya adalah bukan orang-orang yang punya kecukupan ekonomi dan sama sekali jauh dari kemelaratan. Bukan itu yang Tuhan maksud dengan orang kaya seperti yang ada dalam cerita Injil tadi. Yang Tuhan maksud dengan orang kaya adalah satu. Mereka yang menimbun harta. Dia sudah tidak butuh tetapi terus menerus menimbun. Ini Tuhan memperingatkan di dalam Injil Matius. Malam ini juga nyawamu dicabut. Dalam Injil Matius, Tuhan memperingatkan orang-orang yang terus menerus menimbun milik sekalipun dia tidak butuh. Yang kedua, orang kaya seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan? Yaitu orang kaya yang tidak mau berbagi. Dia menggenggam milik kekayaannya untuk dirinya sendiri dan tidak memanfaatkan kekayaannya itu untuk menolong orang lain. Terutama menolong orang-orang yang tidak beruntung. Seperti Lazarus yang duduk di bawah meja tadi. Apa salahnya sih berdiri dan ambil roti? Nih Lazarus, makanlah. Jangan tunggu makanan sisa aku. Makan roti ini. Makan nasi ini. Duduklah di meja makan sama-sama aku. Mereka yang tidak mau berbagi. Ini orang kaya kedua yang dimaksud oleh Tuhan. Tidak mau memanfaatkan kekayaannya untuk pelayanan kemanusiaan. Dan yang ketiga, orang kaya yang menurut pandangan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menyembah hartanya, menyembah kekayaannya, menyembah kekuasaannya, menyembah nama baiknya sebagai dewa. Sebagai dewa. Nah, ibu bapak, dua realitas ini perlu diselamatkan. Orang kaya harus diselamatkan, orang miskin harus diselamatkan. Tuhan membela orang miskin bukan karena orang miskin itu moralnya baik banget, tidak. Ada orang miskin yang jahat juga. Dan Tuhan marah atau Tuhan memperingatkan orang-orang kaya bukan karena orang kaya itu jelek. Ada orang kaya yang baik sekali. Ada orang kaya yang baik sekali. Nah, tetapi Tuhan memperingatkan kepada orang miskin, dia mengatakan, ambillah, masuklah di dalam kerajaanku. Kepada orang-orang kaya, Tuhan memberi peringatan. Dia tidak mengutuk. Tuhan tidak mengutuk orang-orang kaya. Tuhan tidak mengutuk orang kekayaan. Sama sekali tidak.
Masa hidupnya Yesus makan di rumah orang kaya. Dia menghadiri pesta nikah di Kana, pesta yang mewah. Jadi Tuhan tidak mengutuk orang kaya, Tuhan tidak mengutuk kekayaan, tetapi Dia memberi peringatan. Apa yang Yesus memperingatkan kepada orang-orang kaya, jangan melekat kepada harta, uang, dan kekayaan. Jangan melekat. Nah, realitas dari kekayaan dan orang-orang kaya adalah ada kecenderungan untuk menutup hati. Menutup hati bagi orang lain. Bahkan ada kecenderungan kuat untuk menghisap hati manusia. Dan dia menetapkan dirinya sebagai Allah. Saking kuatnya, saking kayanya, dia menutup mata, menutup diri, mengurung diri di dalam kekayaan. Dan dia mengakui, akulah Allah. Yang aku punya, aku bisa buat segala-galanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari. Lalu apa yang kita mesti buat? Baik orang kaya maupun orang miskin. Apa yang kita harus buat supaya kerajaan Allah menjadi milik kita semua. Orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, bahagia selama-lamanya. Orang-orang miskin yang tidak punya juga masuk ke dalam kerajaan surga dan berbahagia selama-lamanya. Apa yang kita mesti buat? Ada 3 hal. 1, kita mesti belajar membangun life of sharing. Kebiasaan berbagi. Kebiasaan peduli. Berarti kita tidak ingat diri toh, ingat orang lain. Life of sharing. Ini harus kita buat baik orang kaya maupun orang miskin. Kebiasaan itu. Yang kedua, kebiasaan untuk bukan hanya berbagi, tetapi kebiasaan untuk berbela rasa. Life of compassion. Biasa berbela rasa. Karena peka, karena peduli, maka kita berbela rasa. Dan yang terakhir, life of solidarity. Belajar berdiri di orang lain punya ketakberuntungan. Melihat, mendengar, memandang, menyentuh, mencium, dan berbuat sesuatu di sana. Kalau kita melakukan 3 hal ini, life of sharing, kebiasaan berbagi, life of compassion, kebiasaan berbela rasa, dan life of solidarity, kerajaan Allah menjadi milik kita semua. Baik orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Kita pergi dan kita berbuat 3 hal itu. Life of sharing, life of compassion, life of solidarity. Ini adalah tuntutan dari Allah. Yang melakukan ini, kerajaan Allah adalah miliknya. Amin.